Oleh karena itu Nabi mengatakan innat tujjar humul fujjar, bahwa para pedagang-pedagang itu banyak yang dia adalah ahli kemaksiatan, pelaku kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Mari kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-90. Kata pengarang kitab ini, wal imanu bis syara'i kulliha, wal imanu bis syara'i kulliha, beriman dengan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, syariat itu adalah semua aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, adab maupun akhlak. Itu disebut dengan istilah syariat. Dan pada setiap umat, dari umat-umat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki aturan atau memiliki syariat yang dibawa oleh para rasul yang diutus pada kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja." Dan kami jadikan untuk tiap-tiap umat di antara kalian aturan dan jalan yang terang. Jadi setiap umat di antara kalian itu memiliki syariat. Antara satu umat Nabi dengan umat Nabi yang lainnya secara prinsip sama. Ya, secara prinsip syariat sama, secara prinsip aturan sama. Tetapi
untuk rinciannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan keadaan masing-masing umat. Maka kaum muslimin, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulnya dan pada kitab-kitabnya, kita wajib beriman atau mempercayai semua aturan-aturan tersebut, mempercayai semua syariat-syariat tersebut, baik secara global ataupun secara rinci. Kita beriman apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara global dan beriman dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang datang secara rinci. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulu, katakan ya kaum muslimin, katakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, amanna billah, kami ini beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Begitu juga kami beriman pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbat, dan anak cucu Yaqub yang diutus kepada orang-orang Bani Israel. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa berupa Taurat, wa Isa berupa Injil, wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh para nabi, ya, wan nabiyyun, dan seluruh para nabi, min rabbihim, dari Tuhannya, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menegaskan bahwa kita ini mengimani semua syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul. Namun ada hal yang perlu dicatat kaum muslimin, bahwa setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat-syariat yang terdahulu semua terhapus. Setelah diutusnya Rasulullah dengan membawa syariat baru ini, membawa syariat yang sempurna ini, maka semua aturan-aturan, semua ajaran-ajaran, semua syariat yang dibawa para rasul terdahulu dinyatakan terhapus. Dan tidak akan ada syariat setelah syariat Islam ini lagi. Ini adalah syariat yang terakhir, syariat penutup hingga hari kiamat nanti. Dan syariat ini berlaku untuk di setiap tempat dan zaman. Tidak hanya berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup dan para sahabat, tetapi tetap berlaku hingga hari kiamat nanti. Ini catatan pertama. Jadi ketika ada orang yang menyerukan syariat baru selain syariat Islam, walaupun mirip-mirip, maka syariat itu adalah batil. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah menghapus semua aturan-aturan yang datang sebelum Islam. Kemudian kaum muslimin, catatan yang kedua, benar kita harus beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasulnya, tetapi kita tidak diharuskan, ingat, kita tidak diharuskan untuk mencari apa yang diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kita tidak ada keharusan untuk mencari itu, lantaran apa saja yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu sudah terhapus dan juga sudah diselewengkan oleh para pengikutnya. Jadi kita mencukupkan apa yang dibawa oleh nabi kita, kecuali ada aturan-aturan terdahulu
yang ditetapkan oleh syariat kita, maka kita memakainya. Semisal puasa Daud, Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ya, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ini adalah hal yang pernah diamalkan oleh Nabi terdahulu dan tetap diamalkan hingga saat ini. Ya, begitu juga tentang aturan-aturan haji yang berlaku di masa Ibrahim, maka juga berlaku hingga saat ini. Ya, karena Nabi menetapkan itu adalah bagian daripada syariat-syariat Islam. Jadi apa yang ditetapkan oleh syariat yang merupakan syariat sebelum kita, yang disebut dengan syar'u man qablana, maka jika ditetapkan oleh syariat maka itu berlaku. Jika tidak ditetapkan oleh syariat kita ini, maka dinyatakan tidak berlaku. Baik kaum muslimin, jadi penganut Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus meyakini semua syariat-syariat, semua kitab-kitab yang ada terdahulu, mengimani secara global dan mengimani secara rinci. Baik kaum muslimin, poin berikutnya, wa'lam, ketahuilah, anna syira'a wal bai'a halalun, bahwa jual beli adalah halal. Ketahuilah bahwa jual beli itu adalah halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimin, apabila dijual di pasar-pasar kaum muslimin, ala hukmil kitabi was sunnah, berdasarkan hukum Al-Quran dan Sunnah, min ghairi ayyadkhulahu taghrir, selagi jual beli tersebut tidak kemasukan dengan jual beli gharar, au zulmun, tidak kemasukan kezaliman, au ghadrun, atau pengkhianatan, au khilafun lil Quran, atau menyelisih Al-Quran, au khilafun lil ilmi, atau menyelisih sunnah. Beliau masuk ke poin tentang jual beli. Allahu a'lam, kenapa beliau memasukkan jual beli ini bagian daripada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh jadi kaum muslimin di masa beliau ada kaum, ada kelompok, atau ada orang-orang tertentu yang meninggalkan jual beli, memilih untuk fokus beribadah saja. Itu menurut anggapan dia. Ia meninggalkan pasar-pasar, ia meninggalkan bekerja, tetapi dia hanya ingin fokus untuk beribadah. Maka kaum muslimin, jika punya anggapan demikian, bahwa lebih utama fokus beribadah lalu meninggalkan mencari maisha, penghidupan, dan hanya bergantung pada kebaikan orang lain, maka sesungguhnya kaum muslimin ini adalah pemahaman yang salah. Adalah pemahaman yang salah. Dahulu ada sahabat datang ke rumah Aisyah dan menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Lalu mereka berkata, jika Nabi adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdahulu dan yang akan datang, dan begitu cara dan semangat ibadah Nabi, maka tentu kita harus lebih dari itu. Maka salah seorang di antara tiga orang ini berkata, demi Allah, saya akan terus menerus salat malam sepanjang malam. Yang satu berkata, saya akan berpuasa sepanjang hari, setiap hari.
Dan satunya berkata, saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Dengan alasan apa? Agar bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Nah, sama dengan ini kaum muslimin. Boleh jadi di masa itu ia menganggap bahwa jual beli itu adalah buruk. Boleh jadi ia membaca sabda Nabi bahwa sebaik-baik tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, kalau ini seburuk-buruk tempat, lalu mengapa kita jual beli? Ya, boleh jadi seperti itu. Ya, karena orang-orang sufi, baik yang terdahulu bahkan juga mungkin di zaman kini, ada banyak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, lalu mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang tidak mau makan daging dengan anggapan bahwa hal itu menzolimi hewan. Di antara mereka ada yang menggali kubur di dalam rumahnya, dan ketika mereka lupa akhirat, maka mereka masuk ke dalam liang kubur tersebut, ya, untuk mengingat-ingat akhirat. Di antara mereka di saat menghadapi musibah ada yang cuma senyum-senyum saja, tidak bersedih sebagai bentuk keridhaan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang aneh yang mereka lakukan dalam urusan agama ini. Belum lagi yang jelas-jelas melanggar perintah-perintah Allah. Di antara mereka ada yang mengklaim telah sampai pada puncak hakikat dan makrifat, sehingga ia sudah tidak membutuhkan syariat, sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, karena menganggap dirinya sudah sampai pada hakikat sesuatu. Ini tentu menyimpang kaum muslimin. Baik, oleh karena itu pengarang hendak menegaskan bahwa jual beli itu adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta antara satu dengan yang lain dengan cara batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali melalui perdagangan, kecuali melalui perniagaan di mana dilakukan dengan suka sama suka. Lihat, ini perniagaan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jual beli adalah sebaik-baik usaha dengan syarat jual beli tersebut bersih dari pelanggaran syariat berupa menipu, berdusta, tidak ada riba, dan tidak menjual benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur lagi amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, dan para syuhada. Ini tingkatan-tingkatan yang tertinggi dalam beragama, yaitu nabi, kemudian as-siddiq. Ya, kalau nabi, tingkatan para nabi, puncaknya ada, penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau as-siddiq, penghulunya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Kalau syuhada adalah Umar bin Khattab. Pedagang yang jujur, ya, dia jujur dalam jual belinya, ya, lagi amanah, terpercaya, maka ia ditempatkan bersama orang-orang mulia seperti ini. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang pekerjaan apa yang paling mulia, ya. Sebagian mengatakan bertani, sebagian mengatakan berdagang, tetapi mereka tidak berbeda bahwa pekerjaan yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
meninggikan kalimat Allah, mengalahkan musuh dan mendapatkan harta ghanimah. Itu yang paling tertinggi. Lalu kemudian ada perbedaan pendapat petani atau pedagang. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling utama adalah berdagang, baru kemudian petani. Ya, baik. Kaum muslimin, tetapi amat sedikit dari pedagang-pedagang itu yang jujur. Amat sedikit. Ada saja kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Baik itu kecurangan dari ucapan dan juga dari perbuatan. Ada tipu-tipunya. Ya. Ada unsur gharar, ketidakjelasan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Innat tujjar humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang-pedagang itu adalah para pelaku dosa. Sesungguhnya pedagang-pedagang itu adalah fujjar, pelaku maksiat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli? Alaysa qad ahallallahu al-bai'a?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli? Apa jawab Nabi? Bala, betul sekali. Walakinnahum yuhaddisuna fayakzibun. Tetapi mereka banyak yang berbicara tetapi mereka dusta. Wa yahlifun fayathamun. Mereka banyak bersumpah tetapi mereka banyak bersumpah palsu. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Innat tujjar humul fujjar." Bahwa para pedagang-pedagang itu banyak yang dia adalah ahli kemaksiatan, pelaku kemaksiatan. Oleh karena itu kaum muslimin, maka jika hendak masuk ke pasar-pasar untuk menjadi penjual, maka jadilah pedagang yang jujur. Baik. Kemudian kaum muslimin, jadi jual beli itu adalah halal. Jual beli adalah halal. Kemudian poin berikutnya, halalun idza bi'a fi aswaqil muslimin. Halal apabila dijual di pasar-pasar kaum muslimin. Apa maksud pengarang ini? Maksud pengarang bahwa selagi barang-barang tersebut dijual di pasar-pasar kaum muslimin, maka Anda tidak perlu bertanya akan kehalalannya selagi dijual di pasar-pasar kaum muslimin. Ini sebagai bentuk baik sangka kepada saudara-saudara kita semuslim, bahwa mereka berjualan dengan jualan yang halal, berjual dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi Anda tidak perlu bertanya akan kehalalannya. Bahkan itu pun sembelihan. Bahkan itu pun sembelihan. Ketika Anda mendapatkan atau hendak membeli hewan-hewan sembelihan, Anda tidak perlu bertanya, ini daging apa ini? Misalnya was-was, jangan-jangan ini daging anjing atau babi. Atau Anda bertanya, ini disembelih sesuai syariat apa tidak? Anda baca bismillah atau tidak? Tidak perlu. Selagi itu dijual di pasar-pasar kaum muslimin. Ya. Apalagi kita mengetahui bahwa penjualnya adalah orang-orang muslim, Anda tidak perlu bertanya sembelih sesuai syariat atau tidak. Jika Anda ragu, maka ketika Anda memasaknya dan mau memakannya, cukup Anda membaca bismillah. Maka kedudukan ucapan bismillah kita, kedudukannya sama dengan sembelihan dari hewan tersebut. Ya, baik kaum muslimin. Kenapa tidak perlu bertanya? Karena pada asal sesuatu itu adalah halal. Hukum asal sesuatu itu adalah halal. Kecuali kaum muslimin, jika kita betul-betul tahu akan keharamannya,
maka kita tidak boleh membelinya. Sudah tahu bahwa itu adalah hal yang haram. Semisal ini ada barang yang dijual, barang hasil curian. Ya, jadi tahu bahwa ini ada lokasi, ada pasar kaum muslimin menjual barang-barang bekas, ya, onderdil motor atau mobil. Tapi kita tahu bahwa mereka ini kebanyakan penadah, ya, mereka membeli hasil curian atau sudah bekerja sama dengan para pencuri. Kita sebut ini pasar gelap. Tetapi para penjualnya kaum muslimin. Jika kita yakin bahwa ini adalah pasar gelap, tempat menjual barang-barang haram, maka kaum muslimin kita tidak diperbolehkan membeli di tempat tersebut kalau sudah tahu. Adapun jika kita tidak tahu, maka tidak mengapa belanja di tempat seperti itu. Namun yang kita katakan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah ketika mengetahui bahwa ia menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga kaum muslimin, kalau kita tahu bahwa si fulan ini terkenal dengan terkenal jualan hewannya bukan hewan sembelihan, ya, hewan-hewan yang mati yang ia jual bukan hewan sembelihan, ya, sebab ada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan seperti ini. Ada orang yang bercerita, ya, bahwa waktu hewan kena penyakit PMK, ya, itu dia kehilangan, alias dia juga kena, ya, dia kena musibah itu, seekor sapi dia mati, orang Jember ini, ya, mati. Lalu dia menguburkannya. Keesokan harinya ia mendapati kuburan binatang itu, hewan yang sudah mati itu dibongkar, tinggal kepalanya tok yang tersisa. Subhanallah, tinggal kepalanya, sementara badannya sudah tidak ada lagi, ya. Kemana perginya bagian tubuh ini, badannya? Tentu ada kemungkinan dijual di pasar-pasar kaum muslimin, ya, dijual di pasar-pasar kaum muslimin, ya. Jadi kaum muslimin, oleh karena itu, jika kerusakan merebak, banyak pedagang yang tidak peduli dengan halal haram, maka tidak mengapa berhati-hati dan menanyakannya. Ya, kalau sudah merebak, ya, merebak orang-orang yang tidak mengenal aturan-aturan Allah, banyak pedagang-pedagang tidak jujur, maka perlu ditanya. Tidak mengapa kita bertanya. Misal kami pernah singgah di salah satu warung, ya. Setelah itu kami beli pecel atau apa waktu itu. Lalu ditanya, "Pak, lauknya yang mana?" Kami tanya, "Ini lauk apa?" "Oh, ini lauk jengkol." "Yang ini apa?" "Ini telur." "Yang ini apa?" "Tempe." "Ini tahu." "Yang ini?" Didi, Pak, didi." "Selain didi apa?" "Didi itu darah yang ditampung." Ya, lalu ya kami buatlah lauk seperti ini. "Ini enak loh, Pak," kata dia. Padahal ibunya berjilbab, penjualnya berjilbab. Ini kan aneh, bagaimana bisa, ya, dia menjual hal seperti itu, ya. Lalu kemudian kalau begitu yang pakai tempe saja, lalu diberi tempenya. Setelah itu, setelah dibungkus kami buang ke ini. Khawatir saat menggoreng tempe ini di tempat yang sama juga menjual didihnya itu, menggoreng didihnya, dikhawatirkan. Dan ternyata di pasar-pasar kaum muslimin juga banyak menjual benda seperti ini, ya. Bahkan ada di salah satu tempat di warung mana, ya, juga ada orang yang kami percaya, dia singgah di rumah makan, ya, ikan bakar, ayam bakar, warung ayam bakar. Dia bertanya, "Kok enak betul ininya, ikan ayam bakarnya?" Kata dia, "Ya, resepnya ini, Mas, diolesi pakai darah. Jadi kalau sudah disembeli, dioles-olesi pakai darah, baru kemudian dibakar." Ya. Jadi kaum muslimin, kalau
merebak orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti aturan syariat, maka tidak mengapa kita bertanya dalam rangka kehati-hatian. Baik. Kemudian poin berikutnya, ala hukmil kitabi was sunnah. Oh ya, sebelum berpindah, kita katakan bahwa tidak berarti bahwa diharamkan jual beli dengan orang kafir. Jadi ketika kita mengatakan halal selagi jual beli di pasar-pasar kaum muslimin, ya. Jadi ungkapan ini beliau hanya hendak mengatakan selagi itu dijual di pasar-pasar kaum muslimin wes aman. Ya, tidak perlu bertanya terlalu rinci. Tetapi tidak berarti bahwa jual beli dengan orang kafir atau membeli di pasar-pasar orang-orang kafir adalah haram. Boleh transaksi jual beli dengan orang-orang kafir. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi, bahwa Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi ila ajalin, yang dibayar di kemudian hari pada waktu tertentu. Ya, alias utang dulu. Utang. Wa rahanahu dir'an min hadid, dan beliau menggadaikan kepadanya, kepada orang Yahudi itu, baju perang milik beliau. Jadi untuk mendapatkan gandum, beliau gadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi. Alias ini adalah dalil menunjukkan bahwa bolehnya jual beli dengan orang-orang kafir. Juga Nabi SAW pernah mendapat saran dari Aisyah, ya Rasulullah, belilah pakaian dari toko orang Yahudi, nanti dibayar di hari berikutnya jika Allah mengkaruniakan rezeki. Maka Nabi pun mengutus utusan untuk beli pakaian di toko orang Yahudi. Namun orang Yahudi itu berkata bahwa ini adalah salah satu cara nabimu untuk menipu saya, hanya sekedar ingin mengambil pakaian tapi tidak bayar nantinya. Ya. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya dia berdusta, dia mengetahui siapa aku. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin, catatan berikutnya, ala hukmil kitabi was sunnah, bahwa jual beli itu halal asalkan berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasulnya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yakni sekalipun jual beli dilakukan di pasar-pasar kaum muslimin, namun harus didasari dengan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Ya, artinya kaum muslimin, jual beli di pasar-pasar kaum muslimin itu harus tetap terpenuhi 7 syarat. Ya, 7 syarat yang terkenal dalam jual beli. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, yang mana syarat-syarat ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah, maka jual beli itu tidak sah. Syarat yang pertama, harus saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh jual beli ada dalam tekanan. Karena jual beli ini antawadin, harus rela sama relanya. Baik. Yang kedua, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu dia orang yang sudah balik, berakal dan mengerti. Ya. Dia sudah balik. Adapun untuk anak-anak kecil, jika dia melakukan transaksi jual beli dengan nilai yang kecil, ya mungkin beli jajan, ya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ini nilainya kecil, maka hal ini diperbolehkan walaupun dia belum balik. Ya, ini dasarkan dengan hadis Umair yang membeli seekor burung dengan harga 1 dirham. Ya. Tapi kalau untuk pembelian yang besar, ya, yang sudah nilainya ratusan ribu atau mungkin jutaan, maka ini harus berdasarkan izin walinya.
baik membeli atau menjual. Ya, baik. Jadi dia harus balik, berakal dan mengerti. Ya. Harus berakal. Jadi jual belinya orang gila berarti tidak sah. Orang yang tidak mengerti akan nilai sesuatu juga tidak sah. Baik. Syarat yang ketiga, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya. Makanya Nabi bersabda, la tabi' ma laysa indak. Kau tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ada telur, Bu? Oh, ada. Butuh berapa kilo? Butuh 10 kilo. Oh iya, tunggu sebentar ya. Setelah itu dia menyeberang kemana? Ke warung sebelah. Bu, beli telur 10 kilo. Setelah itu dijual kepada orang tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Baik. Kemudian kaum muslimin, syarat yang keempat, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Berarti tidak boleh jual khamar, tidak boleh menjual alat-alat musik. Ya, karena Nabi SAW bersabda, nanti akan ada di antara kaumku yang menghalalkan al-hirra, yaitu zina, wal harir, dan menghalalkan sutra, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh jual alat musik. Begitu juga tidak boleh menjual rokok. Nah, di warung-warung yang masih menyediakan rokok, sudahlah, tinggalkan itu. Mayoritas ulama-ulama mengharamkan jual rokok. Ya. Ulama-ulama mengharamkan jual beli rokok. Bahkan kami ingat dulu ada mufti yang ada di Mesir, waktu itu kami masih di sana. Ia mengeluarkan fatwa haramnya merokok. Kalau tidak salah Dr. Wasil Farid, haram merokok bagi laki-laki, terlebih perempuan, dan seorang wanita diperbolehkan meminta cerai dari suaminya yang masih merokok. Diizinkan. Alias bagian daripada bagian yang dibenarkan oleh syariat, ya, wanita meminta talak, meminta cerai dari suami yang merokok. Dan hasil fatwa tersebut dipasang di pintu-pintu masjid. Jadi rokok haram, istri juga boleh minta cerai dari itu. Wah. Baik. Kemudian kaum muslimin, syarat yang kelima, objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. Ya, bisa diserah terimakan barang tersebut. Jadi tidak boleh menjual mobil yang hilang. Mas, mobil yang dulu itu yang mana? Hilang. Sampai mau beli dah? Ya wes, kalau ketemu ambil wes, ini uangnya. Atau jual beli burung yang ada di angkasa. Ya, jual burung merpati dia itu sama burung saya itu. Bayar. Ya. Jual beli ikan yang ada di laut, di dalam air yang tidak diketahui. Oleh karena itu kaum muslimin, ya, apa namanya itu, ada namanya mancing apa itu, penyewaan mancing, ya, tempat mancing itu biasanya bayar 20.000 atau 30.000. Ini juga ada unsur judinya. Bayar 20.000 misalnya atau 30.000, bisa dapat ikan, bisa tidak dapat ikan. Ya, kalau untung dapat banyak ikan, kalau tidak untung tidak dapat ikan sama sekali. Karena pemiliknya sudah menaburkan makanan sebelum orang-orang datang. Sewa tempat. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, yang keenam, objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Semisal seseorang berkata, saya jual mobil kepadamu. Kemudian si pembeli berkata, saya terima. Sedang si pembeli ini belum melihat barangnya. Ya. Akad sudah terjadi, tapi ia belum melihat barangnya. Ia tidak mengetahui
spesifikasi dari mobil tersebut. Ya, tiba-tiba mobil itu datang dan dia amat menyesal. Ya, itu tidak diperbolehkan. Dia tidak tahu sama sekali barangnya, barang sudah datang baru menyesal. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian kaum muslimin, harga harus jelas saat transaksi. Ya, tidak boleh berapa harganya, wes ambil aja dulu, gampang itu harganya. Nanti tak SMS, nanti tak WA harganya. Tidak boleh. Berapa? Wes ikhlasnya harus tentukan. Ya, kami ingat dulu ada seorang kawan jual jasa. Karena yang datang itu tamu mancanegara, ya, dari Brunei kalau tidak salah, dia mengatakan berapa? Ya sudah seikhlasnya. Dia mengatakan seikhlasnya. Karena orang Brunei, orang kaya raya, pasti ikhlasnya lebih besar. Setelah dibayar, alangkah kecewanya dia. Kecewa, kata dia, kok cuma segini? Masa orang Brunei kok cuma segini bayarnya? Ya, tapi dia tidak mengungkapkan itu, dia mengungkapkan kepada kami. Kami pikir, ya, kalau orang luar ini lebih mahal bayarannya, seikhlasnya itu lebih besar. Ternyata tidak lebih besar dari bayarannya orang-orang Indonesia. Nah, ini tidak jelas ini. Oleh karena itu tentukan sekian, ini sekian. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, 7 syarat ini merupakan intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari aturan-aturan Allah dan Rasulullah. Kalau hilang salah satu dari 7 ini, berarti jual belinya belum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ya. Baik. Ibu-ibu ini lagi memurajaah. Ya. Kemudian kaum muslimin, min ghairi ayyadhulahu taghrir. Ini sebagai bentuk penegasan bahwa jual beli tersebut tidak boleh kemasukan unsur gharar. Tidak boleh kemasukan unsur gharar. Ya, ini jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Ya. Padanya ada pertaruhan dan ada perjudian. Semisal jual beli ijon, jual beli ijon, apa istilahnya, nebas besar, ya, tebasan. Maksudnya ini tanaman-tanaman masih menghijau, jauh dari kata layak panen, belum. Lalu kemudian dia membeli, Kemudian kaum muslimin, padahal jual beli ini, ya, apa yang dijual ini bisa menguntungkan dan bisa tidak menguntungkan. Bisa menguntungkan pembeli, bisa merugikan pembeli. Bisa menguntungkan penjual, bisa merugikan penjual. Ya, tidak boleh kaum muslimin, karena kita tidak tahu ada bencana-bencana alam, misalnya ada tsunami, ada banjir, ada angin kencang, angin puting beliung, sehingga tanaman yang tadinya diperkirakan akan baik hasil ternyata tidak baik. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah penjual. Bahkan ada penjual sama sekali ketika tiba waktu panen ia tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Justru pemilik tanaman itulah yang beruntung. Baik. Jadi tidak boleh ada unsur gharar. Adapun ghararnya sedikit tidak mengapa. Semisal ini masuk ke kamar mandi bayar 2.000. Iya, bayar 2.000. Kencing 2.000, buang air besar juga kan 2.000. Padahal penggunaan airnya tidak jelas. Ada yang menggunakan sak bak, ada yang cuma menggunakan sak cibuk. Biasanya begitu. Juga jual beli rumah. Harganya sekian. Cuma tidak diketahui pondasinya sebagaimana kuatnya. Ada unsur ghararnya sedikit. Ya. Begitu juga jual beli misalnya kacang tanah, ya. Biasanya satu ditarik gini sebagai contoh, berarti yang lainnya sudah dianggap sama. Ya, sebab kalau jualnya ini cabut baru beli, ini cabut baru beli, maka ini akan merusak kemaslahatan para petani. Ya, demikian. Kemudian, au zulmun
tidak ada kezaliman dalam jual beli tersebut. Ya, ini yang kita sebut tadi, tidak ada unsur paksaan, harus ridho sama ridho. Ya, ada kadang orang menjual karena tidak enak, karena si pembelinya adalah si fulan, tidak enak kalau nggak dijual. Ini unsur ridhonya juga masih kurang. Ya, disebutkan dalam hadis, tidak boleh memakan harta saudaramu kecuali melalui kerelaan hatinya. Dia betul-betul plong, rela betul dia, baru kita diperbolehkan memakan harta saudara kita. Au ghadrun, tidak boleh ada pengkhianatan. Ya, dia menjual barang rusak lalu dipoles lalu berkata, oh ini ori, ini ori, ini asli. Ternyata sudah barang yang rusak. Ya, ketiga si pembeli sudah memindahkan alias membawa barang tersebut, 2-3 hari dia mendapatkan kenyataan bahwa barang ini tidak seperti yang digambarkan. Maka ini tidak boleh, ini namanya berkhianat. Orang sudah percaya dengan kita, lalu kemudian kita memberikan barang yang tidak baik untuknya. Ya, baik. Kemudian au khilafun lil Quran, tidak boleh jual beli yang menyelisih Al-Quran. Au khilafun lil ilmi, atau jual beli yang menyelisihi sunnah. Kaum muslimin, oleh karena itu bagi mereka yang mau masuk dalam pasar-pasar kaum muslimin, yang mau mengambil profesi sebagai pedagang, dia harus atau wajib belajar tentang ilmu dagang. Atau tidak, suka atau tidak suka, maka dia akan terkena debu-debu riba. Dia akan terkena aturan-aturan syariat yang disebutkan oleh Nabi, annat tujjar humul fujjar, bahwa kebanyakan para pedagang-pedagang itu adalah para pelaku maksiat. Oleh karena itu, berhati-hatilah bagi yang mengambil pekerjaan ini. Kalau tidak berani ambil risiko seperti ini, maka jadilah petani. Petani juga bagus. Ya, petani juga bagus. Bahkan disebutkan dalam hadis, tidaklah orang menanam pepohonan yang menghasilkan buah lalu dimakan oleh hewan-hewan, dicuri oleh orang lain, maka ini akan menjadi kebaikan, simpanan kebaikan dia hingga hari kiamat. Jadi kalau ada orang menanam, orang yang sudah meninggal, maka hasil-hasil tanaman itu terus bermanfaat bagi dia. Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang rajin nanam kembang, jangan lupa juga menanam tumbuh-tumbuhan pepohonan yang menghasilkan buah. Ya, demikian kaum muslimin tentang 2 poin pagi ini yang mesti diamalkan bagi mereka yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Baik kaum muslimin, kita cukupkan sampai di situ. Sebagaimana yang kita umumkan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk masalah janaiz sudah selesai, sudah kita tutup, sudah tuntas. Kita membuka kitab baru, yakni kitab baru, pembahasan yang baru, yakni kitabun nikah, tentang kitab nikah. Yakni kita akan membahas secara komplit, ya, secara mendalam tentang persoalan nikah ini, mulai dari apa itu arti nikah dan apa itu arti kawin. Ya, kawin apa nikah? Ya, kemudian bagaimana cara menyelenggarakan walimah yang benar, bagaimana cara memilih calon mantu yang benar, ya, kemudian bagaimana menjalani rumah tangga dengan benar, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, jika ada persoalan dalam rumah tangga bagaimana cara menuntaskannya. Lalu ketika terjadi talak seperti apa, mana talak sah dan mana talak yang tidak sah, apa itu ilah, ya, apa itu dan lain sebagainya, yang banyak yang belum kita ketahui tentang persoalan nikah ini. Jika antum punya kesempatan, maka upayakan untuk hadir di kajian tersebut. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.